Patrick Kluivert sempat dikecam karena keputusan anehnya dalam pemanggilan pemain. Pelatih asal Belanda ini memarkirkan sejumlah bintang yang menjadi senjata utama timnas. Sebaliknya, Kluivert justru memanggil pemain yang tengah cedera atau dalam masa pemulihan. Namun ada satu cerita perjuangan haru di balik pemanggilan tersebut. Cetak Gol coba merangkum cerita haru perjuangan berat bintang timnas demi mendapat starting utama sebagai berikut. Diprediksi kehilangan tempat karena berbagai masalah. Timnas Indonesia menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia dengan sejumlah masalah. Skuad Garuda Pertiwi nggak bisa diperkuat beberapa penggawa andalannya. Oleh Romaini disebut masih harus berkutat dengan cedera yang dideritanya sejak bulan Juli. Kehilangan pemain Oxford United ini akan menjadi kerugian besar untuk skuad Garuda. Pasalnya, Romaini menjadi tumpuan skuad Garuda di lini serang dengan 3 golnya. Kluivert menyayangkan sang bomber yang harus beristirahat meski dipanggil untuk ronde keempat. Kita harus tahu, kita harus melihat, tapi Ole berada di jalur yang tepat. Reaksinya hari ini terlihat positif, tapi kami harus tetap berhati-hati. Selain Romaini, timnas Indonesia juga kehilangan Emil Audero yang juga dipastikan absen. Kiper berdarah Mataram ini harus menepi saat sedang melakukan latihan bersama Cremonese. Cederanya Emil diperburuk oleh keadaan Maarten Pas yang belum pulih dari cedera. Akan tetapi kiper FC Dallas ini disebut mulai membaik setelah menepi selama 8 pekan. Hal ini terlihat dari Pas yang masuk di bangku cadangan FC Dallas di pertandingan terakhirnya. Meski begitu, Kluivert gak ingin ambil pusing memainkan pemain yang baru sembuh cedera. Pelatih asal Belanda ini telah menemukan pengganti para pemain yang menepi. Sebut saja di sektor kiper yang bisa mengandalkan refleks lincah dari Hernando Ari. Selain itu di lini serang juga nantinya masih ada nama Ragnar Oratmangun dan juga Mauro Zylstra. Kemampuan yang diragukan publik sepak bola Indonesia. Meski baru sembuh dari cedera, Kluivert pada kenyataannya tetap membawa para pemain tersebut. Pelatih asal Belanda ini gak menyebut mereka sebagai kunci permainan bagi timnas Indonesia. Alhasil situasi ini malah memunculkan keraguan dari publik sepak bola tanah air. Sebut saja seperti pemanggilan oleh Romaini yang terkesan sangat dipaksakan. Striker 25 tahun ini dianggap terlalu dipaksakan untuk bermain karena kekurangan daya gedor di lini serang. Padahal timnas Indonesia masih memiliki stok pemain bagus di lini serang. Sebut saja seperti Ramadan Sananta yang mulai kembali mendapatkan insting golnya. Hal ini terlihat dari performa gacornya melawan Taiwan maupun saat dirinya bermain di Liga Malaysia. Meski begitu, striker 22 tahun ini malah berpotensi dicoret oleh Patrick Kluivert. Pasalnya, timnas Indonesia hanya boleh mendaftarkan 23 pemain dari 29 penggawa yang dibawa. Selain Romaini, pemanggilan Nadeo Argawinata juga banyak dipertanyakan. Kiper Borneo FC ini dianggap masih kurang mampu untuk menempati posisi utama kiper timnas Indonesia. Apalagi Nadeo sempat memiliki kenangan buruk kala bermain bagi skuad Garuda. Nadeo dijuluki sebagai kiper one shoot one goal saat dibantai oleh Irak dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Gak heran kalau publik tanah air menyebut lebih baik memainkan Hernando yang jauh lebih konsisten. Padahal Nadeo memiliki tinggi yang jauh lebih baik dibanding kiper Persebaya tersebut. Di lain sisi, pemanggilan Mark Klok juga sempat dipertanyakan oleh banyak pihak. Gelandang Persib Bandung ini dianggap sudah terlalu tua untuk membela timnas Indonesia. Mereka menganggap masih banyak pemain yang lebih layak dipanggil ke skuad Garuda. Sebut saja seperti Ivar Jenner yang mulai menjadi andalan bagi Jong Utrecht di divisi kedua Belanda. Jersey timnas lengan panjang dari Erspo bisa kamu dapatkan dengan diskon 30% dengan mengklik link di bawah ini. Cerita haru perjuangan bintang timnas untuk dapatkan tempat. Meskipun sempat diragukan, para pemain yang terpanggil diperkirakan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka berjuang sekuat tenaga agar bisa membela Ibu Pertiwi. Sebut saja oleh Romaini yang kerja keras tanpa henti untuk memulihkan cederanya. Pemain Oxford United ini didiagnosa mengalami cedera patah tulang pada bagian kaki kanannya.
Ole mengaku hidupnya saat itu didedikasikan untuk bisa pulih dengan satu tujuan besar. Sang pemain gak ingin melewatkan momentum paling bersejarah untuk negara leluhurnya. Dalam sebuah sesi wawancara, Ole mengaku gak mengonsumsi 1 gram pun gula sejak cedera. "Saya belum makan 1 gram pun gula sejak telak itu," kata Romeni. Romeni mengatakan belum pernah setotal ini dalam menjaga kondisi tubuh sepanjang karirnya. Dia bahkan susah tidur memikirkan berbagai cara agar bisa pulih tepat waktu. "Saya tidak akan bisa tidur nyenyak jika saya makan dengan buruk yang bisa menambah masa pemulihan," tambah Ole. Ole mengambil filosofi dari legenda Belanda yakni Johan Cruyff. Saat ini dirinya berhasil menemukan sebuah level fokus dan determinasi baru yang belum pernah dirasakan. Di tengah perjuangan berat, Romeni juga mengaku mendapatkan suntikan energi. Dia merasa tersentuh dengan gelombang dukungan tanpa henti dari supporter timnas Indonesia. Hasilnya Ole berpeluang besar bakal tampil di pertandingan ronde 4 kontra Arab Saudi. Gak cuma Ole, perjuangan hampir serupa juga dilakukan oleh Maarten Pas. Setiap waktu kiper FC Dallas ini hanya ingin kembali bermain dan berjuang penuh memulihkan cederanya. Kerja keras ini membuahkan hasil di mana cedera Pas pelan-pelan pulih. Kiper keturunan Jawa ini bahkan masuk ke dalam skuad FC Dallas di laga kontra LA Galaxy. Puncaknya adalah ketika Pas ikut menyusul rekannya ke Arab Saudi. Perjuangan berat juga nggak datang dari pemain yang menderita cedera berkepanjangan saja. Mark Klok yang sempat diragukan karena usia tua kini mulai menjadi andalan. Klok membuktikan kualitasnya masih belum habis dengan mencetak gol melawan China Taipei. Ketenangan dan kedewasaan Klok di lini tengah diprediksi bisa meredam agresivitas lawan. Perjuangan lainnya juga datang dari Nadeo Argawinata yang baru dipanggil Kluivert. Kiper Borneo FC Samarinda ini seolah membuktikan kiper lokal masih bisa bersaing. Buktinya Nadeo menjadi salah satu kiper dengan kebobolan paling sedikit di Super League musim ini. Netizen mengharapkan Nadeo bisa mengeluarkan kehebatannya bersama timnas Indonesia. Apalagi dirinya menjadi satu-satunya kiper saat itu yang gak tergantikan di era Shin Tae-yong. Kluivert memuji kualitas Nadeo dan meminta semua penggemar untuk melupakan kesalahannya. Nadeo bermain sangat baik di Borneo. Mereka peringkat pertama di kompetisi ini. Jadi kompetisi yang bagus untuk Nadeo. Para pemain harus membuktikan mereka agar bisa tampil baik, puji Kluivert. Dapatkan sepatu bola kualitas premium dari Blaster yang memiliki desain elegan dengan harga yang sangat terjangkau. Cek link di bawah ini ya. Itulah ulasan cerita haru perjuangan berat timnas Indonesia demi dapat starting utama. Bagaimana pendapatmu? Apakah perjuangan mereka akan berakhir manis mengantarkan skuad Garuda Nusantara lolos ke Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.